UMKM korban dampak COVID-19 mendatangi Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul dalam rangka mendampingi salah satu rekan kita sesama UMKM yang mereka adalah tidak bisa menjalankan usaha dengan normal itu karena dampak COVID-19. Ketidakmampuan membayar itu bukan karena itikat kurang baik ya, dan bukan moral hasad, tetapi karena kondisi darurat pada saat itu. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah ketika tanpa ada penyebab apapun, baru peringatan satu, pemberitahuan mau dilelang, setelah putus komunikasi, tahu-tahu aset dia itu sudah berpindah tangan kepada orang lain. Sehingga kami datang di sini melakukan klarifikasi, tetapi ternyata itikat baik kami ke BRI itu ditanggapi kurang baik. Dia mengatakan bahwa prosedur lelang sudah berjalan, pemberitahuan sudah disampaikan, sudah dilakukan rescheduling, restructuring, reconditioning, dan sebagainya. Tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu. Kalau seperti ini, maka BRI bukan saja sebuah lembaga bank yang kemudian melakukan, di samping dia menyalurkan kredit, juga melakukan pembinaan terhadap UMKM. Kalau seperti ini, yang dia lakukan hanya murni terkaitan dengan urusan pinjam-meminjam saja, sehingga kami UMKM Komunitas UMKM DIY sangat menyesalkan sikap dari BRI Cabang Bantul, dan ke depan kita terus harus melakukan perlawanan baik secara hukum maupun secara non-hukum atau sosial. Karena seharusnya Bank Rakyat Indonesia ya benar-benar banknya rakyat Indonesia, bukan bank rentenir Indonesia yang serta-merta melakukan penekanan kepada kami. Tidak seramah dulu waktu mereka menawarkan jasa, memberikan jasa keuangan. Ketika kita ada permasalahan sedikit saja, maka dia menzolimi kita dengan merampas hak kita tanpa konfirmasi kepada kita terlebih dahulu. Ya, jadi pada waktu itu rekan kita itu mulai utang di bank sejumlah 500 juta, sudah mulai angsuran dan sebagainya. Terakhir sisa kreditnya itu tinggal 300 juta karena sedang kesulitan ekonomi, ya, maka dia ingin berusaha tetap menyelesaikan. Bahkan tempat itu mau dikontrakkan hanya semata menurunkan tenor atau kreditnya gitu. Itu saja dia tidak mau memberikan rekomendasi untuk bisa dikontrakkan sehingga bisa membayar di bank. Kemudian setelah ada pemberian peringatan tahap ketiga, kemudian katanya mau dilelangkan, habis itu putus. Tahu-tahu datang seseorang membawa sertifikat dan sudah berbalik nama. Di aturan undang-undang kan sebenarnya ada aturan juga, ya kan? Di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 ya, kalau tidak salah itu begini. Harus ada proses peringatan tahap 3. Kemudian harus ada sita selama 14 hari. Baru proses lelang. Masa sita itu dipakai untuk melakukan negosiasi dan juga mediasi supaya harga itu bisa harga normal, tidak merugikan bagi nasabah, juga keterpenuhan kewajiban di BRI itu selesai. Tapi ini tidak. Setelah proses mereka ada orang datang dengan menunjukkan sertifikat, lost kontak sama sekali. BRI tidak pernah berkomunikasi, apakah ada sisa setelah lelang, apakah barang ini jaminan sudah berpindah tangan, tidak pernah diberitahu. Oleh karena itu, kami datang di sini melakukan klarifikasi, ternyata tanggapannya seperti itu. Ya sudah, kita akan menggunakan upaya hukum dan juga kita akan melaksanakan gerakan-gerakan yang intinya akan membantu UMKM yang saat ini dizolimi oleh pihak Bank BRI. Ada berapa UMKM? Yang daftar, yang kalau anggota kita sesuai dengan Pokja dampak gempa bumi 2006 ada 20.000 anggota yang terdata. Tetapi sekarang yang sudah melakukan pelaporan di kita ada 300 UMKM dampak COVID-19 sehingga kesulitan untuk menyelesaikan urusan bank. Penyelesaian ini bukan berarti ngempang, tetapi minta mohon dilakukan kebijakan lagi, apakah di restruct, rescheduling, reconditioning, dan sebagainya, sehingga dengan kemampuan bayar yang saat ini bisa menyelesaikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang PP-nya belum keluar. Insya Allah kami UMKM dapat undangan nanti di bulan Juni dengan Wakil Presiden dengan Komisi 6 DPR RI untuk kemudian berdiskusi supaya nanti PP segera keluar sehingga penyelesaian terkait dengan teman-teman korban dampak COVID-19 itu bisa cepat selesai urusannya. Jadi ini akan dibawa ke Presiden nantinya? Ya, Wakil Presiden, Wapres. Aksi penyegelan nanti ya? Hari ini setelah itu sebagai salah satu bentuk simbolis aksi kesewenang-wenangan yang dilakukan, kemudian masyarakat juga harus sadar bahwa jangan sampai masyarakat atau orang-orang yang punya duit itu memanfaatkan situasi, ya.
penderitaan kita itu untuk kepentingan pribadi, maka nanti kita akan mendatangi objek yang disengketakan itu, untuk kemudian kita akan orasi dan tempat itu dalam pengawasan UMKM sampai dengan kita mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Karena yang berhak untuk melakukan eksekutorial itu adalah pengadilan, dan selama ini dia tidak bisa serta-merta untuk mengosongkan tempat itu karena belum ada pemberitahuan. Ya kita lawan lah. Lalu hasil dialog tadi apa? Akhirnya nihil, dia bertahan kenceng dengan narasi bahwa itu prosesnya sudah benar, sesuai aturan. Katanya sudah pemberitahuan, padahal beliau bicara sendiri belum pernah sama sekali ada surat yang masuk. Kalau ada, saya tanya buktinya mana, tidak ditunjukkan. Kemudian saya tanya apakah ada proses mediasi lagi nanti untuk penyelesaian, tidak ada. Ya sudah, kita akan melakukan perlawanan, baik secara hukum maupun secara sosial ya. Kita akan berjuang bersama. Intinya UMKM DIY harus bangkit. Tidak hanya logo naik kelas, tetapi ternyata tidak naik kelas, tapi malah nungsep dan tidak ada keterbiayaan terhadap UMKM penanganannya ya. Asetnya Bapak ini. Ya, asetnya. Itu. Boleh diwawancara.